Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan atau kurang lebih membacakan materi pengajaran untuk mata pelajaran diniyah. Kita ambil yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kita akan membawakan untuk kelas 10 Madrasah Aliyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tersebut yang sangat menarik, yaitu nama-nama Al-Quran. Nah, dari metode pengajaran ini atau nanti yang akan kami sampaikan, yaitu kita ada 4 materi pengajaran. Yang pertama itu ada ceramah interaktif, yaitu dengan kita memaparkan tema atau memaparkan isi kandungan pelajaran tema yang kita angkat atau yang kita sampaikan pada saat itu. Kemudian yang kedua kita ada diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga ada role playing atau bermain peran. Kemudian yang terakhir ada program based learning atau dengan kata lain kalau tidak salah ya, dengan mengidentifikasikan masalah. Nah, kita jelaskan sedikit demi sedikit, baik itu bagaimana sih cara interaktif yang harus kita sampaikan, yaitu dengan cara kita menjelaskan kepada siswa di awal-awal setelah kita tadi salam, kemudian absensi, kemudian menanyakan kabar mereka atau memberikan nasihat kepada siswa, pada santri. Setelah itu baru kita mulai untuk menyampaikan materi. Tidak lama, mungkin bisa 5 atau 10 menit tergantung, atau itu 5 sudah lumayan banyak. Jadi kita bisa membagi nanti dengan metode yang lainnya. Nah, setelah kita menyampaikan materi dari yang kita ambil di sini, yaitu nama-nama Al-Quran. Ya, di sini kita sebutkan ada nama-nama Al-Quran, itu ada Al-Quran itu sendiri, kemudian yang kedua ada Al-Kitab, kemudian ada Al-Furqan, kemudian yang keempat ada Adz-Dzikr, kemudian yang kelima ada At-Tanzil. Nah, itu kita jelaskan kepada mereka semua agar mereka paham dan mereka mengetahui dahulu. Nah, setelah metode ceramah interaktif ini, ya, maka kita beralih ke metode selanjutnya, ya, agar mereka tidak jenuh dan juga agar mereka lebih berkreativitas dan juga mengasah pengetahuan mereka, itu dengan cara diskusi kelompok. Jadi kita buat mereka 5 kelompok, karena tadi kita menjelaskan nama-nama Al-Quran ada 5, ya, maka dibagi per kelompok, dia mewakili atau menjelaskan, baik itu mencari faedahnya, mencari dalilnya terkait dengan Al-Quran, nama-nama Al-Quran tadi, kemudian manfaatnya dan juga lain sebagainya. Nanti didiskusikan di kelompok mereka. Jadi ada 5 kelompok kita bagi, kemudian setelah mereka selesai berdiskusi, kemudian menulis hasil diskusi mereka nanti dipersilakan untuk mempresentasikannya di hadapan teman-teman yang lain, sehingga nanti ketika ada kelompok satu misalnya yang maju dan kelompok-kelompok yang lain menyaksikan atau menyimak, maka akan ada nanti timbul tanya jawab atau feedback terkait dengan metode mengajar ini, sehingga kelas menjadi hidup, bukan hidup riuh ya, tapi hidup penuh dengan tanya jawab yang mereka mungkin kita bakalan terkesima dengan hasil dari diskusi mereka, baik itu ada pertanyaan ataupun lagi sanggahan ataupun nasihat dan faedah-faedah yang lainnya. Yang ketiga adalah role playing, yaitu para siswa dituntut agar mereka bisa bermain peran setelah memahami materi yang kita sampaikan, kemudian juga mereka mendiskusikan dari materi yang kita sampaikan, yaitu dengan cara bermain peran, yaitu dai muda. Jadi kita bagi dari kelompok masing-masing, ada yang bertugas menjadi moderator, kemudian ada yang menjadi dai muda menyampaikan materi nanti, kemudian ada sisanya itu sebagai masyarakat atau mad'u yang bakal mereka mendengar pemaparan atau tausiah yang disampaikan oleh dai muda ini. Nah, ini akan terjalin seperti bermain peran yang nanti mereka akan hadapi
setelah mereka lulus. Jadi mereka belajar dari sekarang atau simulasi sebelum mereka terjun ke masyarakat. Jadi mereka sekarang sudah bisa bermain peran. Yaitu dengan cara tadi dai-nya atau salah satu dari siswa atau kelompok tadi bisa maju menjelaskan materi dan hasil diskusi mereka agar bisa menjiwai dan juga bisa memahami dan juga bisa menjelaskan lagi apa yang telah mereka dapatkan dari materi pelajaran yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara program based learning, yaitu ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi dalam metode ini kita akan mengidentifikasikan masalah terkait penerapan pemahaman nama-nama. Tadi kan kita mengambil tema yaitu nama-nama Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari di era digital saat ini. Ya, menganalisisnya dan juga mencari solusinya. Maka kita sebagai pengajar nanti akan memberikan atau mengangkat masalah, misalnya bagaimana menerapkan pemahaman tentang nama-nama Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari di era digital ini. Maka para siswa yang lain, mereka dari kelompok tadi bisa mencari solusi dan juga jalan keluar serta apa yang harus dilakukan dari masalah tersebut. Misalnya anak-anak nanti atau siswa akan memberikan masukannya terkait dengan masalah ini sehingga akan muncul interaktif yang sangat luar biasa. Ya, dari misalnya dari tadi mengangkat masalah terkait dengan banyaknya muslim yang sekarang yang kurang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan digital mereka. Bagaimana kita bisa menerapkan pemahaman tentang nama-nama Al-Quran yang telah kita pelajari untuk mengatasi masalah ini, maka akan dijawab oleh siswa, sehingga kita akan atau sebagai pengajar kita bisa mengawasi, kemudian memberikan tambahan dan lain sebagainya. Nah, ini saja atau 4 ini yang metode pengajaran yang kami tulis di RPP. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk semua para guru atau para pengajar dalam mengajarkan materi pelajaran diniyah, terutama untuk di sekolah madrasah maupun sanawi maupun dari sekolah ibtidaiyah atau SD, bisa diterapkan terkait dengan keempat metode ini. Jadi tidak mesti harus ceramah terus, mungkin ini sangat jarang digunakan, yaitu program ini karena kita lebih sering atau lebih menggunakan ceramah, ya termasuk saya juga. Jadi mungkin ini jadi pelajaran atau tambahan ilmu terkait dengan cara menyampaikan ilmu atau pelajaran kepada siswa-siswa kita agar mereka lebih paham, kemudian bisa mengamalkan, kemudian juga bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari, atau juga bisa mengajarkan kepada orang lain setelah mereka mempelajari pelajaran yang disampaikan oleh pengajar. Ya, kurang lebih demikian. Apabila ada kesalahan dan juga kurang, kami mohon maaf. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan.